Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ba'du. Sini di sini. Fallahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan. Amin. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada 'alaina min barakatihi. Amin. Halaman halaman 67 Mas. Halaman 67. Sini Kak. Qal faslun fi taqsimi arkanis sholati furudus sholati hi lisani wa fi'liyan fa qawli bi khamsin wa faman libal il baqiyati ay arkanus sholati furudus sholati utawi pira-pira fardune salat hiya pira-pira fardune salat lisaniyun siji lisani wa fi'liyun lan fi'li qauli wa fi'li ya, qauli dan fi'li fa qauliyun mongko utawi rukun salat kang qauli bi khamsin iku kelawan 5 wafhaman lan mahamio tenan sira lil baqiyati maring sisane ai arkanus sholati tegese utawi pira-pira rukune salat dalam awas ampun main sini ya ampun adik hati-hati arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat bi'tibari sifatiha kelawan nganggep sifat-sifate salat tangqasimu iku kebagi kismaini ing rong bagian qauliyun wa fi'liyun siji qauli wa fi'li lan fi'li. Jadi rukun-rukunnya salat itu dilihat dari sifat-sifatnya ya itu ada 2 yaitu qauli itu apa yang bangsa ucapan kayak Fatihah ya, kemudian seperti tahiyat, kemudian seperti takbiratul ihram salam itu. Wa fi'liyun yang nomor 2 adalah fi'li yang berupa gerakan. Fal qauliyu mongko utawi rukun qauli khamsatun iku wonten 5. Wahya lan utawi qauli rukun qauli wahya lan utawi 5 takbiratul ihrami siji takbiratul ihram wal fatihatu lan fatihah wa tasyahhudu lan tasyahhud al akhir was salatu ala nabi lan sholawat maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalem tasyahhud akhir wa taslimatul ula lan salam kang pertama wal baqi lan utawi sisane fi'liyun iku fi'li bangsa fi'li wan niyatu lan utawi niat fi'lul qalbi iku tindak tanduke ati sawaun kanat padha uga ana niyatat dukhuli iku karat niat apa niat ya niat dukhul iku niat masuk fi sholati ing dalam salat au niatal khuruji utawa niat metu minha saking salat. Jadi pembahasan kali ini membahas tentang pembagian rukun salat. Nah, pembagian rukun salat itu kalau dilihat dari sifat-sifatnya ini terbagi menjadi 2. Nah, ada juga sebagian ulama yang membaginya menjadi 3 bagian.
Nah, kalau dua bagian ini apa aja, yaitu qauli sama fi'li. Kalau yang membaginya menjadi tiga bagian, qauli, fi'li sama qalbi. Ini yang bangsa ati, yaitu niat itu ya. Nah, akan tapi di sini nanti niat dimasukkan ke fi'li. Kenapa? Karena ini termasuk termasuk gerakan, termasuk fi'len atau pekerjaan tapi sing bangsa ati ya. Yaitu 5 aja, yaitu 5 yang qauli ada 5, yaitu adalah takbiratul ihram, Fatihah, kemudian tasyahud akhir ya. Tasyahud akhir itu tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, itu sampai seterusnya. Kemudian sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian salam yang pertama. Nah, itu semuanya rukun qauli. Kalau rukun qauli maka harus diucapkan, tidak boleh hanya dibaca dalam hati, tidak boleh. Jadi sholat ini harus baca Fatihah. Fatihahnya harus jelas, sekiranya didengarkan oleh dirinya sendiri. Nggak perlu banter-banter kecuali imam ya. Pokok diri sendiri sudah mendengarkan, maka itu sudah cukup. Nah, kalau keras-keras sampai ganggu yang lain, maka ini malah bisa jadi haram. Pokok kita tahu sendirilah, pokoknya kita bisa ngukur suara kita sendiri ya, seperti itu. Nah, 5 ini namanya rukun qauli. Selain itu rukun fi'li. Rukun fi'li yang dinisbatkan kepada perbuatan. Kayak berdiri ini ya perbuatan, ruku ini perbuatan, sujud perbuatan, duduk antara dua sujud ini juga perbuatan. Hatta niat dimasukkan dalam kategori ini. Kenapa? Karena niat adalah perbuatan hati, baik niat masuk maupun niat keluar. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa niat masuk saat takbiratul ihram ini hukumnya wajib ya, hukumnya rukun, harus dikerjakan. Kalau tidak maka tidak sah. Nah, sedangkan niat keluar dari sholat itu menurut pendapat yang mu'tamad, pendapat yang ashah, niat keluar dari sholat hukumnya adalah hanya sebatas sunnah. Jadi ketika sampean salam yang pertama diniatkan dalam hati, saya niat keluar dari sholat, maka ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Meskipun muqabilul ashah mengatakan bahwa wajib. Lah yang ada di nazamnya Syekh Mustafa bin Utsman Al-Garuti ini mengatakan begitu pula di kitab Ghoyah wa Takrib, kitab Matan Takrib itu mengatakan bahwa hukum niat keluar dari sholat hukumnya adalah wajib, tapi itu tidak mu'tamad. Mentok-mentok hukumnya adalah sunnah. Ini harap hati-hati. Kenapa? Karena niat keluar dari sholat itu dilakukan ketika salam. Nah, ketika sebelum salam kok sudah niat keluar dari sholat, maka otomatis batal sholatnya ini. Maka hati-hati ya, sebelum sholat kok niat, sebelum salam masih dalam sholat ya, kok niat keluar dari sholat, maka hukumnya sholatnya batal. Jangankan benar-benar niat keluar ya, menggantungkan saja, menggantungkan niat keluar dari sholat saja ini bisa membatalkan sholat. Contohnya gimana? Kamu sholat sudah mendung, kamu jemur pakaian di luar misalkan. Nah, ketika kamu dalam sholat ini menggantungkan, jika ini benar-benar hujan maka saya batalkan sholat saya, maka hukumnya tidak hujan pun sudah batal sholatnya ya. Nah, jadi jangan sampai menggantungkan niat keluar dari sholat, jangan sampai kayak gitu. Apa tuh? Babu sunanis sholati utawi iki iku bab pira-pira sunnahe sholat. Wa sunnatuha qismani ba'dun wa hay'atun fa ba'dun muqarrarun ladaihim bi sab'ati qunutu sholatihi qiyamun tasyahudun sholatun 'alal mukhtari awwala jalsati
Salatun lil alen fi tasyahhudihil akhiri fasjud li sahwin in tarakta li sunnati. Wa sunnatuha lan utawi pira-pira sunnahe salat qismane iku ana rong dunduman, rong bagian. Ba'dun siji sunnah ba'diyah atau sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad wa hay'atun lan sunnah hay'at. Fa ba'dun mongko utawi sunnah ab'ad muqarrarun iku ditakarir disebutna ladaihim mungguwe para fuqaha bisa berarti kelawan 7. Nah, sunnah ab'ad ada 7. Jadi sunnah ya, sunnah ini ada tidak? Sini. Hah? Napa? Sini, saya adik sini. Kayak mereka lah, Bah. Ya mereka lah, langsung. Ya langsung astana. Jadi sunnah ada 2, sunnah ab'ad sama sunnah hayat. Nah, kalau sunnah ab'ad maka ketika ditinggalkan ini hukumnya disunnahkan sujud sahwi sebagai nembeli ya, sebagai nembeli. Nah, adapun sunnah hayat maka tidak disunnahkan sujud sahwi. Nah, 7 itu tadi apa aja? Sunnah ab'ad kunutu sholatihi siji, kunute sholate wong yaiku salat subuh. Nah, qiyamun tasyahudun, qiyamun lan ngadeg kanggo kunut ya, tasyahudun lan tasyahud maca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tahiyatul nanti awal jilsati. Salatun alal mukhtari, salatun sholawat alal mukhtari ngatasé Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal jalsati ing dalem kawitane lungguh, yaiku lungguh tahiyat awal. Ya. Salatun li alen, salatun lan sholawat li alen maring keluargane Kanjeng Nabi fi tasyahudihi ing dalem tasyahud de wong al akhiri kang akhir. Fasjud mongko sujud sira li sahwin krana sahwu iku lali. In tarakta utawa lala ya, in tarakta lamun ninggalno sapa sira sujud sahwi li sunnati krana kesunnahan, krana sunnahe Kanjeng Nabi utawa krana dalil sunnah. Ai sunanus salati dalil iki kaya meniki lho. Ngadek muda. Nggih. Ai sunanus sholati tegese utawi pira-pira sunahe salat qismane iku ana rong dunduman. Ba'dun wa hay'atun. Siji sunah ab'ad, loro sunnah hay'at. Ada 2 sunnah tadi. Fal ba'du mongko utawi sunnah ab'ad sab'atun iku ana 7. Nah, sunnah ab'ad ada 7. Apa saja? Nah, sunnah yang ketika ditinggalkan disunahkan menembeli dengan sujud sahwi. Ini ada 7. Apa saja? Yang pertama adalah al-awwalu utawi kang pertama kunutun iku kunut fi i'tidali saniyati subhi ing dalem i'tidale rakaat keduane subuh. Wa fi i'tidali nisfitri wa fi i'tidali witri nisfi ramadhana as-sani lan ing dalem i'tidale salat witir setengah Ramadan kang nomor 2. Nah, yang pertama adalah kunut. Kapan itu disunahkan sunnah ab'ad kunut? Kapan itu? Yaitu ketika salat subuh rakaat kedua pada saat i'tidal itu ya. Saat i'tidal rakaat kedua subuh ini sunnah ab'ad untuk kunut. Terus yang kedua saat i'tidal apa?
Hah? Kaget. Pon enggak apa-apa lah. Sini adik. Mriki adik mriki. Mboten napa-napa. Ana apa? Suara angin. Enggak apa-apa, Dik. Terus yang kedua kapan? Yaitu i'tidal salat witir yang 1 rakaat itu ya, yang 1 rakaat setengah Ramadan yang kedua. Jadi Ramadan dibagi jadi 2 ya. Biasanya setelah pas 15 apa malam 15 apa malam 16. Seingat saya malam 16 ya. Malam 16 ini sudah mulai ada kunut saat witir. Saat witir. Ini disunahkan. Ini hukumnya sunnah ab'ad. Adapun selain 2 salat ini maka kadang ada sebagian ulama ya yang ini ditarim dulu pas ya, kadang pas salat asar ya, ini rakaat terakhirnya ditambahi kunut. Nah, ini kunutnya bukan kunut untuk kunut salat seperti biasanya, akan tapi kunut nazilah. Ya, kunut nazilah. Ini di daerah Mbareng ini sering, daerah Jekulo. Ya, ini sering melakukan nambahi kunut nazilah. Kunut nazilah itu bagaimana ketika ada banyak musibah yang menimpa orang-orang muslim ya, maka ya disunahkan kunut nazilah. Ini biasanya ditaruh di akhir rakaat sholat itu. Ada yang khusus pas akhir rakaat sholat asar, ada yang 5 rakaat ini nambahi kunut terus. Dan itu tidak masalah. Memang sekarang banyak sekali musibah-musibah yang menimpa umat Islam. Wa huwa zikron wa huwa lan utawi kunut. Zikron niku zikir mustamilun kang mengku ala du'aen ing atase ndonga wasanaen lan pujian. Walau ayatan senajan berupa ayat Al-Qur'an tadammanat tadammanu kang mengku zalika ing mengkono kang tinutur. Iku mau donga ambekan pujian kepada Gusti Allah. Kayakul contohnya kaya yen to ngucap sapa wong Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana duh Gusti duh pangeran kita taqabbal mugi nampi panjenengan minna saking kita innaka setuhune panjenengan anta ya panjenengan as-samiul alim zat kang midhangetake tur zat kang mangertosi. Bi syarti ayaqsida bihal qunuta. Bi syarti ayaqsida kelawan syarat yen to nejo sapa wong biha kelawan ayat iki mau al qunuta ing kunut likarohatil qiraati krana makruhe maca ayat maca Quran fi ghairil qiyam ing dalem saliyane ngadeg. Jadi doa kunut itu apa? Kunut itu adalah zikir yang di dalamnya memuat dua sesuatu, yaitu doa sama pujian terhadap Gusti Allah. Pokok ada doa dan ada pujian terhadap Gusti Allah, maka dinamakan kunut. Maka itu sudah cukup sebagai bacaan doa kunut. Tidak harus Allahumma hdina fiman hadait. Jadi kunut tidak harus kayak gitu. Kunut itu tidak harus Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afid, tidak harus. Yang penting ada doa, ada unsur doa dan ada unsur pujian terhadap Gusti Allah. Nanti juga ada lanjutannya, ada sholawat kepada Rasulullah. Maka itu sudah cukup untuk menggugurkan sunnah abadnya kunut. Paham betul? Nah, jadi meskipun yang ada doa dan pujian terhadap Allah itu berupa ayat, seperti contohnya
Rabbana taqabbal minna. Nah, ini doa, unsur doa. Innaka antas samiul alim. Ini unsur apa? Sana atau pujian terhadap Gusti Allah. Tapi dengan syarat kalau pakai ayat dengan syarat harus diniati baca kunut. Kalau tidak maka ya hukumnya makruh karena selain qiyam, selain berdiri pas wayah baca Al-Fatihah dan setelah Fatihah ini maka selain itu dimakruhkan membaca ayat Al-Qur'an. Pas rukuk baca ayat Al-Qur'an ya makruh hukumnya. Pas duduk baca ayat Al-Qur'an ya makruh hukumnya. Yang kedua berikutnya asani utawi kang nomor loro saking sunnah abad salat ya. As-shalatu iku sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alal ali lan ing atase keluargane wal ashabi lan sahabate. Nah, ini perlu diperhatikan wa alal ali ini atofnya ke ini hubungannya sama sallallahu alaihi bukan as-sholatu ya. Ke sallallahu alaihi. Alal ali wal ashabi ini ke sallallahu alaihi bukan as-sholatu. Yang nomor 2 di antara sunnah abad yang 7 itu adalah sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdirinya kunut itu. Jadi Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, terus pokoknya ada doa, ada sanaknya, ada pujian terhadap Allah. Kemudian dilanjutkan dengan sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terus langsung sujud. Ya. Ya langsung sujud. Jadi ini jadi itu sendiri, bagian sendiri. Terus asal isuta nomor 3 al-qiyamu lil kunuti iku Allahumma shalli ala sayyidina. Jadi benar. As-sholatu ala nabi wa ala ali wal ashabi. Ini saya kira tadi di tahiyat ya, bukan. Jadi was-sholatu ala nabi wa sallallahu alaihi wasallam wa ala ali wal ashabi ini tetap baliknya wa ala ali wal ashabi ke as-shalah. Ke as-shalah bukan ke sallallahu. Jadi sunnah abad yang berikutnya adalah sholawat kepada Rasulullah juga kepada keluarga dan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat kunut. Asali sutawi nomor 3 al-qiyamu lil kunuti. Al-qiyamu iku ngadeg lil kunuti maring kanggo kunut. Nah, berdirinya untuk kunut ini ya sunnah abad juga. Meskipun kita tidak bisa membayangkan doa kunut tanpa berdiri ya, kecuali kalau memang sholatnya sholat duduk ya. Jadi kita tidak bisa bayangkan orang sholatnya normal, sholatnya berdiri, tapi doa kunut tidak di posisi berdiri. Ini tidak bisa bayangkan kita. Ar-rabi'u utawi kang nomor 4 di antara sunnah abad. At-tasyahudul awwalu iku tasyahud awal wa huwa lan utawi tasyahud awal ma iku perkara wajaba kang wajib fit tasyahudil akhiri ing dalam tasyahud akhir wa huwa lan utawi ma wajaba fit tasyahudil akhir at-tahiyyatu lillah salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alayna wa ala ibadillahis sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pengenane sekolah maknane. Wa ma zata wa ma lan utawi perkara zata kang tambah. Ya, punjul ala dzalika ing atase mengkono sunnatun iku sunnah fi kullen ing dalam saben-saben minat tasyahhude ini saking tasyahud loro. Allahu akbar. Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Bisa ngejar makna gak? Bisa ngejar makna ora? Bisa ngejar makna sakit ya betul. Saya ngetone, satu tekane. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi at-tamah as-sadiqah. Sayyidina Muhammad rasulullah wa syaraf wa darajat. Wa asbaqa alhamdulillah. Engko awal sampai akhir beda. Engko ya pertanyaan jawabnya nanti. Yang nomor 4 ya, yang nomor 4 di antara sunnah hayatnya, sunnah abadnya sholat adalah tasyahud awal. Jadi inti dua-duanya ini adalah, ini inti 7 dari sunnah abad ini adalah kalau ndak kunut ya tahiyat awal. Ini di situ. Nah, nanti ada tambahan lagi sholawat ya, sholawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Yes. Jadi yang nomor 4 itu adalah tasyahud awal. Tasyahud awal yang dimaksud adalah bacaannya. Yaitu yang wajib pada saat tahiyat akhir itu at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kalau ini tidak dibaca saat tahiyat awal, maka disunnahkan sujud sahwi. Nah, ini yang wajib, ini kadar wajib saat dibaca pas tahiyat akhir ya. Yaitu at-tahiyatulillah, assalamualaikum ayuhan nabi sampai seterusnya, sampai wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang tambahannya hukumnya adalah sunnah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Nah, ini tambahan, berarti tambahannya ini bukan itu ya. Ini tambahannya ini berarti at-tahiyatul mubarakatus sholawatu al mubarakat as-sholawatu thayyibatu. Ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kemudian al-khamisu, utawi kang nomor 5 al-julusu iku lungguh li tasyahudil awali, kanggo tasyahud awal. Jadi selain bacaannya yang disunnahkan abad adalah duduknya, ini juga sunnah abad. Duduk tahiyat awal, duduk tasyahud awal.
Terus yang nomor 6 as-sadisu utawi kang nomor 6 as-shalatu iku sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil awwali ing dalam tasyahud awal. Jadi anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini yang sunnah abad pada saat tahiyat awal. Adapun wa ala ali sayyidina Muhammad pada tahiyat awal hukumnya dibacanya adalah tidak disunnahkan ya, atau bahkan makruh pas tahiyat awal. Kalau pas tahiyat akhir as-sabiu utawi kang nomor 7 as-sholatu iku sholawat alal ali yang atase keluarga Nabi fi tasyahudil akhir ing dalam tasyahud kang akhir. Jadi kalau tasyahud akhir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin iki wajib, hukumnya wajib. Wa ala ali sayyidina Muhammadin hukumnya adalah sunnah abad. Yes. Tak ulangi lagi bahwa ini 7 pembahasan ini ya, 7 kesunahan abad ini pokoknya berkaitan kalau ndak tahiyat sama kunut. Kalau ndak tahiyat sama kunut. Nah, yang kunut ini pertama berdirinya ini adalah sunnah. Berdiri untuk kunut ini adalah sunnah abad. Terus bacaannya ini memuat yang pertama doa kunut. Doa kunut ini yang isinya apa? Isinya doa sama pujian terhadap Allah. Terus juga sholawat kepada Rasulullah, kepada keluarga dan kepada sahabat. Ini dalam doa kunut ini. Jadi dalam doa kunut ini ada berapa paket ini? Tiga paket ya. Berdirinya, terus baca doa kunut sama sholawat. Paham? Kemudian yang berkaitan dengan tahiyat itu pertama duduknya, kemudian bacaan at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bacaannya. Terus sholawat bacaan itu namanya itu tasyahud. Ya, tasyahud itu kawat at-tahiyatu sama sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Namanya tasyahud. Kemudian sholawat setelah tasyahud. Sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tasyahud awal itu tadi ya. Tasyahud awal. Kemudian adapun setelah sholawat kepada Nabi pada saat tasyahud awal tidak disunahkan mengikutinya dengan wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun pada tahiyat akhir, lihat bedaan tahiyat awal sama tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal hukumnya tadi sunnah abad, kalau tahiyat akhir hukumnya semuanya wajib. Semuanya wajib. Hatta sholawat kepada Rasulullah ini juga wajib pada tahiyat akhir ya. Kemudian pada tahiyat akhir sholawat kepada keluarga Nabi wa ala ali sayyidina Muhammad hukumnya adalah sunnah abad. Jadi sholat tahiyat akhir kamu hanya baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini sah-sah saja. Kamu kemudian sujud sahwi, setelah itu salam. Ini sah-sah saja. Tapi bagusnya yang sunnah abadnya itu adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini wajib. Wa ala ali sayyidina Muhammad ini sunnah abad. Faidatun. Faidah. Ruwiya diriwayatake an Jabir bin Abdillah saking Jabir bin Abdillah. Annahu setuhune Jabir ya. Qala ngendikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha man utawi sapane wong asbaha iku masuk ing dalam waktu esok sapa wong wa amsalan masuk ing dalam waktu sore sapa wong wa qala lan ngucap Allahumma ya rabb Muhammadin wa ali Muhammadin shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wajzi Muhammadan ma huwa ahluh. Nah, ini bacaan ya, faedah untuk bacaan. At'aba
mongko ngeselake sapa wong sing maca mau katibaihi ing malaikat loro kang bagian pencatat amal alfa sobahin ing 1000 esuk walam yabqa lan ora ana sisa ya walam yabqa lan ora ana sisa nabihi maring kanggo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakun apa hak illa ada kejaba wis nglampahi sapa wong hu ing hak utawa mbayarake utawa menunaikan sapa wong hu ing hak iyahu hu ing Kanjeng Nabi iyahu ing hak wa ghufira lan di ngapura lahu kanggo wong walidehi lan wong tuwa lorone wa husyira lan digiring sapa wong ma'a Muhammadin sartane Kanjeng Nabi Muhammad wa ali Muhammadin lan keluargane Kanjeng Nabi Muhammad. Ini ada amalan yang mana amalan ini dapat membuat capek dapat membuat capek malaikat yang menulis amal kita ini saking banyaknya faedahnya, saking banyaknya pahalanya, jadi membuat capek mereka. Tidak hanya sehari, tapi alfa sobahin 1000 pagi. Kemudian di antara fadilahnya juga fadilah bacaan ini walam yabqa li nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakun illa addahu iyahu, dalam arti kita telah menunaikan hak-haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, meskipun kita tidak mungkin ya ini apa gedekno cuman membesarkan pahalanya lah, intinya gitu. Meskipun hakikatnya kita tidak akan bisa menunaikan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jasanya Rasulullah terhadap kita tidak akan bisa kita bayar. Bahkan kata Syekh Abdul Hamid Kudus, ya, seandainya kita jalan menggunakan mata dari negara yang paling jauh kepada Rasulullah untuk ziarah, itu niscaya tidak akan bisa menandingi jasanya Rasulullah, nggak bisa membayar jasanya Rasulullah. Ada orang yang jasanya ini bisa kita bayar, ada orang yang jasanya tidak bisa kita bayar. Contohnya Rasulullah, ini jasanya tidak bisa kita bayar. Kita sekaya apapun, meskipun kita punya harta karun, hartanya korun itu, meskipun kita punya umur panjang banget seperti umurnya Nabi Nuh misalkan, kita buat ibadah, kita buat sholawat full untuk Rasulullah, tidak bisa membayar jasanya beliau. Nah, di antara orang yang tidak bisa dibayar jasanya itu orang tua. Jasanya orang tua tidak bisa kita bayar. Sampean bisa bayar jasanya orang tua melahirkan sampean. Jadi kalau misalkan orang tua khidmah ning sampean, nyokolahke sampean, mondokke sampean, bisa saja sampean ganti uangnya. Akan tapi sampean bisa melahirkan orang tua sampean. Ganti loh, orang tua kalian ini dulu kan melahirkan sampean. Nah, bisa sampean melahirkan orang tua. Tidak bakal bisa. Maka seperti itu. Jadi ada orang ini yang jasanya tidak bisa kita bayar. Tidak semua hal ini bisa dibayar pakai uang. Nah, jangan dikira semuanya bisa dibeli dengan uang, tidak bisa. Kemudian di antara fadilahnya bacaan ini lagi adalah wa ghufira lahu wa liwalidayhi. Wa ghufira lahu wa liwalidayhi. Orang ini diampuni dosanya, enggak hanya orang ini tok, tapi orang tuanya juga diampuni dosanya. Nah, jadi ketika kita membaca doa ini ya, membaca bacaan ini, maka secara tidak langsung kita ini telah berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena kita menjadi penyebab diampuninya dosa kedua orang tua kita. Wa husyira ma'a Muhammadin wa ali Muhammadin. Di antara fadilahnya juga kita kelak nanti
kumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga bersama keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngombe waro habaib kali Habib Umar. Oh, masyaallah. Ya. Apa itu bacaannya? Yaitu ketika pagi dan ketika sore baca Allahumma ya Rabba Muhammadin wa ali Muhammadin shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa jizi Muhammadan ma huwa ahluh. Nah, kita kalau baca ini ya, maka sama dengan kita kayak itu mau fadilah-fadilah ya, termasuk kita telah berbakti kepada kedua orang tua karena menjadi penyebab diampuninya dosa mereka. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo kakak.